Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivan Ramadan. Di sini saya akan akan mengerjakan soal UTS. Untuk soalnya sendiri itu di sini kita kerjakan mulai dari nomor satu, yaitu untuk kasusnya sendiri itu marketplace ingin mengetahui user paling aktif belanja. Untuk tugasnya sendiri tampilkan nama user dan total transaksi. Hanya user dengan transaksi lebih dari rata-rata semua user. Terus gunakan join subquery. Nah, di sini karena saya sudah uh, mengerjakannya tadi di kelas, jadi saya di sini akan copy paste untuk code-nya. Di sini kita yang pertama itu melakukan select nama lengkap, count PID pesanan. Di sini saya ingin mengambil nama orangnya dan hitung berapa kali ID pesanannya muncul, atau total transaksinya muncul. Terus untuk di join ini saya menghubungkan tabel user atau U dengan tabel transaksi atau P karena nama ada di tabel user, tapi data belanja ada di tabel transaksinya. Terus ada group by. Di sini group by datanya dikelompokkan per orang. Tanpa ini saya tidak bisa menghitung transaksi per usernya. Terus ada subquery. Subquery-nya sendiri itu adalah bagian paling pintar. Dia menghitung dulu. Misalnya berapa sih rata-rata jumlah transaksi semua orang di marketplace ini? Misalnya rata-ratanya adalah 5. Terus untuk having ini sebenarnya mirip seperti where, tapi untuk data yang sudah dihitung, dia menyaring. Misalnya tampilkan hanya user yang total transaksinya di atas angka rata-rata atau angka di atas 5 tadi. Nah, di sini kita coba. Nah, untuk total transaksi yang lebih dari 5 atau di atas rata-rata itu akan muncul di sini. Sisanya itu di bawah rata-rata. Terus selanjutnya di nomor 2. Di nomor 2 sendiri ini kasusnya marketplace ingin menghitung total belanja user plus diskon otomatis. Terus untuk tugasnya sendiri yang pertama ini buat store prosedur dengan input ID user dan outputnya adalah total belanja, diskon, dan total akhir. Untuk aturannya sendiri di sini yang pertama itu jika harganya 1 juta, diskonnya ada 10%. Selain itu tidak ada diskon. Jadi di sini saya juga sudah membuatnya. Delimiter. Nah, sampai sini. Sampai sini kita copy paste. Kita copy pastekan lagi ke sini. Nah, di sini kenapa di sini ada drop? Di sini fungsinya agar supaya tidak ada double store prosedurnya. Jadi kita hapus dulu untuk yang ini biar tidak ada double. Terus melakukan create prosedur yang baru. Terus di dalam begin ini ada declare atau deklarasi. Ini fungsinya sebagai wadah sementara dari variabel untuk menyimpan angka total belanja, nominal diskon, dan harga akhir. Terus untuk sum dan itu, ini sistem menjumlahkan semua harga produk milik user tersebut dan memasukkan hasilnya ke wadah fee total belanja. Terus untuk logika if-nya sendiri ini sebagai inti aturan nomor 2, jika angka di wadah belanja mencapai 1 juta atau lebih, maka wadah diskon diisi 10%. Jika tidak, diskon diisi 0. Jadi gitu. Kita coba dulu. Go. Di sini udah selesai.
Kita coba menambahkan ID baru, user ID baru. Misalnya ini, kita menambahkan di insert into di user utama. Insert into user utama. Di sini saya menambahkan ID pengguna baru di ID 21. Kita go. Di sini kita coba. Di sini kita coba login lagi kelompok 1. User 123. Terus di sini kita coba tambahkan yang tadi, yang insert itu untuk user utama. Di sini kita go. Nah, di sini udah masuk. Terus kita tambahkan ID yang ini. Kita tambahkan. Nah, di sini saya hanya menambahkan satu saja karena satu aja udah cukup. Nah, di sini kita ubah jadi 001 untuk ID-nya. Terus kita go. Nah, di sini udah masuk. Untuk cara melihatnya itu kita lakukan call, yaitu dengan cara ya ini call nama store prosedurnya, yaitu tadi hitung belanja user, lalu kita go. Nah, di sini seperti yang di contohnya, yaitu total belanjanya 1 juta, diskonnya itu 10%. Jadi diskonnya itu jadi 10.000 dan total akhirnya 100.000 dan total akhirnya adalah untuk bayarnya itu 900.000. Itu. Terus kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini untuk kasusnya sendiri, setiap perubahan data produk harus tercatat. Tugas 1, membuat audit log, buat trigger, insert, update, delete. Dan 3, simpan data lama dan data baru. Nah, untuk audit log di sini karena tugas kemarin itu udah, di sini saya sudah menghapus audit lognya. Kita coba tambahkan lagi untuk audit lognya. Di sini saya sudah membuat code-nya. Di sini kita buat create audit lognya lagi. Create audit log. Kita coba tambahkan. Nah, audit lognya sudah ada. Kita coba buka. Nah, di sini datanya masih kosong. Untuk audit log sendiri itu yang pertama itu kita disuruh buat trigger insert. Trigger insertnya sendiri di sini saya akan langsung copy semua sampai trigger delete-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama, perintah untuk membuat trigger, yaitu yang create baru dengan nama trigger product insert. Terus yang kedua, kita mengaktifkan insertnya secara otomatis sesudah atau after data baru masuk ke tabel data. Terus trigger akan bekerja setiap satu baris data atau for each row yang ditambah. Terus selanjutnya untuk insert, perintah untuk memasukkan catatan ke tabel audit log. Terus ada values mengisi kolom nama tabel dengan teks produk data. Terus yang baris ketujuh mengisi kolom aksi dengan keterangan insert. Selanjutnya ada 8, mengambil ID produk yang baru saja dibuat menggunakan kata kunci new. Terus di sini 0, mengisi kolom data lama dengan 0 karena barang baru tidak punya riwayat sebelumnya. Terus baris 11 ini mencatat user
mencatat nama user database yang sedang aktif melakukan penginputan. Untuk yang terakhir ini penutup blok perintah trigger untuk yang end. Terus untuk penjelasan yang trigger update, sini trigger di sini ya kayak tadi, create triggernya itu buat membuat trigger baru. After update-nya ini untuk mengaktifkan produk data setelah disimpan. Terus mengambil ID produk. Terus baris 9 ini baris ini sangat penting, yaitu old digunakan untuk menangkap kondisi data sebelum diedit. Terus baris ke-10 nya yaitu ada new, digunakan untuk menangkap kondisi data sudah diedit. Terus selanjutnya itu ada yang delete. Sini delete sama kayak tadi untuk yang baris 1 2 3 4. Terus untuk baris ke-8 ini mencatat ID produk yang dibuang. Terus baris ke-9 ini menggunakan old untuk menyimpan detail informasi terakhir produk tersebut, nama dan harga sebelum benar-benar dihapus dari database. Terus untuk baris selanjutnya ini kolom data baru diisi 0 karena datanya sudah tidak ada lagi di tabel utama. Di sini kita coba run. Nah, di sini udah bisa. Selanjutnya kita coba untuk coba buat kita produk barunya. Pertama itu kita di sini insert dulu. Insert. Nah, di sini di audit log. Nah, ini untuk audit log sendiri di data lama ini terisi 0. Karena di sini masih proses insert. Untuk proses update-nya sendiri, kita coba di sini yang diupdate itu di harganya. Kita coba. Nah, ketika kita lihat di sini, nah di sini data lamanya itu keisi dengan nama produk, tes audit harganya 50.000, stoknya 10. Sedangkan di sini untuk data barunya itu kita ada yang sudah diedit tadi, itu produk tes audit harganya 75.000 dan stoknya itu nambah jadi 15. Kita coba untuk delete-nya sendiri. Delete-nya itu kita tambahkan. Nah, di sini itu untuk data barunya itu tidak ada, yaitu atau kosong atau 0. Nah, di sini itu data lamanya yang sudah dihapus. Jadi di situ untuk nomor 3, selanjutnya nomor 4. Untuk yang nomor 4 ini kasusnya sistem perpustakaan digital. Untuk tugasnya sendiri, yang pertama itu desain database. Buku yang pertama ada buku peminjaman user kategori. Buat query untuk buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Di sini saya juga sudah membuatkannya. Pertama itu kita buat database-nya dulu. Kita coba login lagi. 23. Nah, di sini kita coba buat nama database baru. Yang pertama ini kita coba buat namanya jadi kelompok 1 perpustakaan 23 202. Mungkin kita bisa seperti ini dulu perpustakaan. Nah, di sini baru kita tambahkan SQL-nya.
Filenya sendiri di sini eh, kita coba. Nah, di sini udah selesai. Nah, di sini tuh udah masuk untuk ada buku, kategori, peminjaman dan user. Nah, di sini kita coba tambahkan untuk datanya. Yaitu yang pertama itu di sini ada data dummy untuk tabel kategori. Kita coba tambahkan. Yang kedua ini ada tabel dummy dari user, data dummy dari tabel user. Selanjutnya ini ada data dummy dari tabel buku. Terus di sini ada data dummy dari tabel peminjaman. Nah, di sini untuk data-datanya di sini udah keisi. Terus selanjutnya di sini untuk pertanyaan sendiri buat query buku yang paling sering dipinjam dalam 1 bulan terakhir. Nah, di sini juga saya uh, sudah membuat code-nya. Di sini kita langsung copy paste saja. Nah, di sini untuk select-nya ya seperti tadi itu yang penjelasan pertama, yang nomor 1 ada select, B ID buku, ID judul buku, B judul buku, count PID peminjaman, diganti jadi total dipinjam dan lain sebagainya. Di sini saya hanya menampilkan 5 saja. Coba kita go. Nah, di sini buku yang sering dipinjam itu yang pertama ada judul buku ke-1 itu 3 kali dipinjam, dan judul buku ke-88 itu 2 kali dipinjam. Ini terbanyak 1 bulan dari total yang dipinjam. Sekian dulu tugas dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.